مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap bersyukur kita atas segala nikmat, segala yang terjadi kepada kita, dan atas segala yang Allah berikan kepada kita. Tetap kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga dengan syukur yang kita lantunkan setiap kalinya ini dapat menambah nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang datang kepada kita. Kedua kalinya salawat beserta salam selalu dan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dengan harapan salawat yang kita baca dan kita lantunkan setiap kalinya menjadi bekal syafaat bagi kita di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini insyaallah kita akan masuk kepada adabu dukhulil masjidi ila tulu'asy syams, yakni adab masuk masjid sampai terbitnya matahari. Kemarin kita bahas tentang adabul khuruj ilal masjid, bagaimana adab kita keluar dari rumah menuju masjid, ya. Di situ disebutkan bahwa ketika kita menuju ke masjid, famshi ala hinatin wa ta'uddatin wa sakinah, maka kita berjalan dengan pelan, berjalan dengan santai, berjalan dengan tenang, okay? Tidak boleh kita terburu-buru, tergesa-gesa menuju masjid. Tergesa-gesa artinya terburu-buru di sini, apalagi sampai berlari dan lain sebagainya. Pernah suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Beliau menjadi imam, kemudian mendengar suara langkah kaki seorang sahabat yang berlari menuju masjid. Berlari. Nah. Niatnya sahabat ingin mengejar jamaah agar tidak tertinggal. Selepas sholat baginda Rasul bertanya, man yaf'al, siapa yang melakukan itu, ya, siapa yang melakukan yang tadi, yang terlambat datang, yang berlari ke masjid? Tentu sahabat langsung mengaku, saya ya Rasulullah, hadir ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, ya. Dan luar biasa baginda Rasul mengingatkan kepada sahabat ini, zadakallahu hirsan wala ta'ud aw wala tu'id, ya. Semoga Allah menambah kecintaanmu untuk rajin berjamaah, untuk rajin ke masjid, tetapi jangan diulangi lagi, kata Rasulullah. Jangan diulangi lagi berangkat dari rumah ke masjid dalam keadaan terburu-buru, tergesa-gesa. Sekalipun sudah qamat, sekalipun imam sudah mulai, mungkin kita ada hajat di rumah, kita ada sesuatu yang kita urus sehingga kita terlambat, tetap jalan ke masjidnya dilarang buru-buru. Jalan kita tenang, khudu, bukan berarti terlalu santai, tetapi tenang, dalam keadaan tenang.
Karena di dalam sebagian ulama mengatakan al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru ini bagian dari setan. Terburu-buru bagian dari setan. Ini justru malah menyebabkan salat semakin tidak khusyuk. Kalau kita terburu-buru menuju masjid Allah. Dan tanamkan dalam diri kita ketika berjalan ke masjid, niatkan. Sini ada doanya disebutkan, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mumashin hadza ilaika. Fa inni lam akhruj, sungguh aku tidak keluar ya Allah, asyarran wala bataran, aku tidak keluar untuk melakukan sebuah keburukan atau wala riyaan, atau karena riya, wala sum'atan, atau karena sum'ah, bal kharajtu ittiqa'a sakhatik, melainkan aku keluar dari rumah menuju masjid Allah, yakni untuk ittiqa'a sakhatik, agar terhindar dari murkamu ya Allah, wa ibtigha'a mardatik, yakni dan juga untuk mencari ridhamu. Fa as'aluka an tunqidhani minan nar, maka aku memohon kepadamu agar aku terhindar dari api neraka, wa antaghfira li dzunubi, dan semoga engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tiada lain yang dapat mengampuni dosa-dosa kita kecuali anta, engkau ya Allah. Ini diantara adab kita berangkat dari rumah menuju masjid. Thumma qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, adabu dukhulil masjid ila tulu'i syams. Fa idza aradta ad-dukhula ila al-masjid, ketika engkau sudah sampai masjid dan ketika engkau ingin masuk ke masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan kaki kananmu. Dahulukan kaki kanan. Niki kadang sering keliru. Ada dalam hadis disebutkan, kalau kau ingin menggunakan sendal, iza intala ahadukum falyanta'il biyaminihi. Kalau ingin menggunakan sendal, maka gunakan sendal masuk pertama kali kaki kanan. Ya. Kalau melepasnya, lepas menggunakan kaki kiri. Agar apa? Agar kanan ini menjadi kaki yang pertama kali masuk ke sendal dan kaki yang terakhir keluar dari sendal. Nah, sekarang kalau kita mau masuk masjid, kebetulan nyekat kadu sandal, okay? Kalau berdasarkan hadis tadi, kita keluarkan kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Ini kan kalau lepas kaki dari sendal, okay? Lepas kaki dari sendal. Biasanya karena kita lepasnya pakai kaki kiri dulu, maka kaki kiri duluan yang naik ke masjid. Okay? Kalau mau lepas pakai kanan dulu, maka tidak mengikuti hadis yang tentang sendal. Jadi anggap ada dua hadis di sini. Ada dua hadis. Satu hadis mengatakan bahwa kalau pakai sendal, pakai yang kanan lebih dulu baru yang kiri, melepasnya yang kiri dulu baru yang kanan. Hadis kedua adalah masuk ke masjid menggunakan kaki kanan. Nah, lalu bagaimana cara menggabungkannya? Nah, ini biar kita tidak salah, tetap seperti biasa, ketika kita mau masuk masjid, begitu lepas sendal, lepas dulu yang kiri, tapi jangan dulu masuk ke masjid. Injak dulu sendal nih, kita lepas kaki kita yang kiri dari sendalnya, baru kita injak sandal kita yang kiri. Lepas kaki kanan kita dari sendalnya, baru langsung melangkah menuju masjid, langsung melangkah naik ke masjid. Nah, ini akan lebih afdol seperti itu, sehingga kita tidak meninggalkan sunnah yang manapun. Sunnah melepas sendal kita tidak tinggalkan, sunnah masuk masjid pun tidak ditinggalkan. Faqaddim rijlakal yumna wa qul, dan katakanlah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallam. Lalu berdoalah kita doa masuk masjid. Doa masuk masjid ini diawali dengan solawat, diawali dengan solawat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Baru doanya Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ya. Rahmat akan diberikan oleh Allah setelah dosa-dosa kita diampuni. Setelah biasanya doa meminta rahmat Allah ini datang setelah doa minta ampun. Contoh tadi doa masuk masjid, Allahumma ghfirli
dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmatmu. Doa ketika ada orang yang meninggal dunia, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ighfir lahu dulu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, berikan rahmat kepadanya. Karena rahmat tidak berkumpul dengan dosa. Rahmat Allah ini tidak akan bersatu dengan dosa. Sehingga hilangkan dosa ini dulu, baru rahmat Allah akan masuk. Masuk masjid, rahmat dulu, minta pengampunan dosa dulu, baru minta rahmat Allah. Ketika ada orang yang meninggal, sama seperti itu. Ketika kita duduk antara dua sujud, setelah sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduk antara dua sujud, Rabbi ghfirli warham. Rabbi ghfirli dulu, ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, berikanlah rahmat kepadaku. Artinya rahmat Allah ini kita dapatkan setelah kita meminta permohonan maaf, setelah kita memohon ampun kepada Allah. Nah, insya Allah dengan rahmat Allah itulah nanti yang akan membantu menambah kekhusyuan daripada salat kita. Nah, di sini termasuk terus adab selanjutnya apa? Mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta. Dan tatkala ketika engkau sudah berada di dalam masjid, lalu kau temukan di situ ada yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, melakukan transaksi jual beli, yabi aw yabta, jual beli, fakul, katakanlah, katakan untuk mereka, apa kata kita katakan, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari jual belimu. Karena tidak boleh melakukan transaksi jual beli di masjid, sekalipun transaksinya hukumnya sah. Arak dengan jual beli di masjid misal, sekalipun timan sak jual beli Quran, sekalipun jual beli minyak wangi, minyak sengeh, tasbih dan lain sebagainya, tapi dilakukan di dalam masjid, transaksinya tetap sah, tetapi Allah tidak memberikan rahmatnya di situ. Allah tidak memberikan keuntungannya di situ. Bahkan Rasulullah mendoakan keburukan baginya. Doanya Rasulullah seperti tadi, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan ribah niki keuntungan. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari transaksi jual belimu. Nah, ini kalau kita temukan ada yang jual beli di masjid, transaksi jual beli di masjid, kita katakan la arbahallahu tijaratak. Tapi lebih baik sebelum dilakukan transaksi tersebut, nasihati, ingatkan, ingatkan, jual beli baik dan bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau dilakukan di luar masjid. Nanti akan menjadi persoalan, Ustaz, kalau misalkan jual belinya di pelataran masjid atau di halaman-halaman masjid. Nah, maka kembali kepada hadis tadi, kalau misalkan teras masjid termasuk bagian daripada masjid, maka tidak boleh. Kalau kita berpendapat teras masjid bukan bagian dari halaman masjid, bukan bagian daripada masjid, maka boleh. Nah, sekarang tergantung pendapat kita. Apakah kita mengatakan halaman masjid itu adalah bagian daripada masjid atau tidak? Kalau dari hak tanah, maka halaman masjid masuk ke dalam bagian masjid. Kalau bagian tanah, karena biasanya masjid-masjid kita di Indonesia ini wakaf. Wakaf untuk kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Kalau misalkan halaman masjid kita masukkan ke dalam kategori masjid, maka tetap jual beli di halaman masjid pun juga tetap tidak boleh. Sekalipun kalau misalkan sudah terlanjur jual beli, apakah hukum jual belinya batal? Tidak. Hukum jual belinya tetap sah, tetapi Rasul mendoakannya apa? Semoga Allah tidak memberikan keuntungan. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhallatan. Nah, ini kedua. Kalau misalkan kita temukan di dalam masjid ada yang mengumumkan pengumuman tentang kehilangan. Mengumumkan tentang kehilangan. Ini buat takmir masjid kita di sini. Kalau misalkan kita temukan di masjid ada yang mengumumkan kehilangan, mungkin karena takmirnya tidak tahu, dia umumkan telah terjadi kehilangan ini di sini. Apa yang kita katakan? Kita katakan la raddallahu alaika dhallatak. Semoga Allah tidak mengembalikan kehilanganmu. Karena apa? Karena fungsi toa masjid bukan untuk itu.
Fungsi masjid bukan untuk mengumumkan kehilangan. Okay? Bukan untuk mengumumkan barang hilang. Kalau misalkan ada HP ketinggalan, ada jam tangan tertinggal, silahkan siapkan etalase, taruh di situ. Kunci dipegang takmir. Ya, ditaruh. Jangan kita umumkan. Ya, ini kalau misalkan ada barang hilang. Atau misalkan ada barang hilang di sekitar masjid dan kita tidak menemukannya, lalu ada orang datang, coba Ustaz, takmir, tunasan, umuman sekali lek masjid, saya dait jam lek tempat wudu, jam merek ini warna meni dan sebagainya, umuman sekali. Diumumkanlah oleh takmir masjid, oleh siapa pengurus di sana, diumumkan yang menemukan jam tangan gini dengan merek ini, dengan warna ini di tempat wudhu pria, ya, silahkan datang mengembalikan dan sebagainya, ya. Itu tidak salah, ya. Tetapi kata Rasulullah, la radallahu dalatak, Rasul mendoakan semoga Allah tidak menemukan kehilanganmu itu, ya. Artinya ketika dia sudah umumkan itu, bukan berarti itu adalah suatu hal yang batil, suatu hal yang haram, tidak. Tetapi adab dalam masjid tidak perlu mengumumkan hal tersebut, karena toa masjid ini digunakan untuk azan dan iqamah saja, dan mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan masjid, pengajian, acara yasinan dan lain sebagainya, ini diumumkan. Jadi kalau misalkan kita temukan dua hal niki, pertama tadi transaksi jual beli, yang kedua yakni tentang barang hilang, nah itu doakan seperti tadi. Yang transaksi kita katakan la arbahallahu tijaratak, yang kehilangan tadi kita katakan la raddallahu dolatak. Kada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah yang Rasul perintahkan. Ini Rasulullah yang perintahkan, dan itu yang beliau lakukan. Ketika beliau temukan ada orang yang jual beli di masjid, beliau katakan la arbahallahu tijaratak. Ketika ada yang mengumumkan kehilangan di masjid, Rasul katakan semoga Allah tidak memberikan atau mengembalikan barang yang hilang darimu. Fa idza dakhaltal masjid, dan tatkala ketika engkau sudah masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli raq'atai tahiyyah, jangan engkau duduk sampai engkau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Okay? Jangan sampai kita duduk sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Fa illam takun ala taharatin au lam turid fi'laha. Sini menarik. Imam Ghazali katakan, kalau misalkan ketika kita masuk masjid itu dalam keadaan belum berwudu, atau dalam keadaan lam takun ala taharatin, tidak dalam keadaan suci, aw lam turid fi'laha, atau karena memang semata-mata kita nggak mau mengerjakan sholat tahiyatul masjid, wat ngulu tamu masjid lagu memang ndet milik kerja gawe tahiyatul masjid. Ini sebenarnya orang-orang yang rugi yang nggak mengerjakan tahiyatul masjid. Tapi kalau misalkan itu dia tidak lakukan, kafatshul baqiyatus sholihatu thalathan, maka cukup baginya untuk mengganti tahiyatul masjid tadi. Misalkan mungkin dia kurang sehat, entah dari fisik atau tenaga kurang sehat, jadi dia datang ke masjid hanya untuk berjamaah saja. Hanya itu kemampuannya dia. Kita husnuzon, mungkin karena umurnya yang sudah tua atau karena kesehatannya, jadi dia semangat ke masjid, tapi kekuatannya hanya cukup untuk melaksanakan sholat berjamaah saja. Kalau dilanjutkan ditambah dengan tahiyatul masjid, ditambah dengan qobliyah, ditambah dengan ba'diyah, nggak mampu dia, nggak kuat. Ini syukur-syukur sudah masuk masjid, maka ketika dia sampai masjid dia langsung duduk. Kafatshul baqiyatus sholihatu thalathan, cukup baginya membaca al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah lagi la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya al-baqiyatus sholihat 4 iki. Jadi zikir al-baqiyatus sholihat, maksudnya apa? Al-baqiyatus sholihat, amal soleh yang terus mengalir pahalanya. Niki yang 4. Subhanallah,
alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bagi orang-orang yang ketika masuk masjid, misalkan ada sosialisasi di masjid, okay? Dilakukan di masjid sosialisasi di waktu yang bukan waktu sholat, okay? Lalu kita masuk masjid untuk misalkan sosialisasi tersebut, okay? Karena kita belum tidak dalam keadaan berwudu, kita masuk masjid, kita tidak bisa melaksanakan tahiyatul masjid karena belum berwudu, tidak dalam keadaan toharoh. Maka cukup kita baca baqiyatus sholihat niki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salatan, 3 kali kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tutup dengan la haula wala quwata illa billah, ini akan lebih baik lagi. Wakila arba'an, dan dikatakan juga dapat dibaca 4 kali untuk mengganti tahiyatul masjid tadi. Wakila thalasan, di sini dipecah. Wakila thalasan lil muhaddithi wa wahidatan lil mutawaddi. Tapi dalam dipecah lagi, ada yang katakan baca baqiyatus sholihat 3 kali bagi orang-orang yang masuk ke masjid dalam keadaan tidak suci atau atau dalam keadaan hadas, okay? Tidak dalam keadaan bersuci. Itu dibaca 3 kali. Wa wahidatan lil mutawaddi, dan cukup baca 1 kali bagi orang yang sudah berwudu. Untuk orang yang sudah berwudu, orang yang sudah suci masuk masjid tapi dia tidak mau melakukan tahiyatul masjid lantaran memang tidak mampu melakukannya, mungkin karena usia dan tadi karena uzur dan sebagainya, dia langsung duduk, cukup baginya baca al-baqiyatus sholihat saja. Fa in lam takun sallaita fi baitika raq'atal fajr fayujzi'uka ada'uhuma 'anit tahiyyah. Kalau misalkan ini kan pembahasannya mulai dari pagi, dan ini pembahasannya adalah tentang sholat subuh tadi, okay? Tentang sholat subuh. Kan kemarin kita bahas ada bangun tidur, pakai pakaian kamar mandi dan sebagainya, berangkat ke masjid. Di berangkat ke masjid atau di bab sebelumnya kemarin dibahas bahwa bangun kita, terus ketika sudah masuk waktu sholat, usahakan kita sholat sunnah fajarnya itu di rumah, okay? Usahakan kita sholat sunnah fajarnya atau sholat qobliyah subuh, usahakan sholat qobliyah subuhnya itu di rumah. Tapi fa idza faragta fa in lam takun shallaita fi baitika raq'atal fajr, tapi kalau misalkan kita tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar itu di rumah, okay? Belum melaksanakannya di rumah, fayujzi'uka ada'uhuma 'anit tahiyyah, maka cukup melakukannya 2 sholat tadi tahiyatul dengan sholat sunat tahiyat saja. Nah, niat sholat sunat tahiyatul masjid, nah, itu sudah mengcover sholat sunnah fajar. Okay? Masuk masjid niat sholat sunat tahiyat. Usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, atau ada lillahi ta'ala. Cukup itu saja, itu sudah mengcover dan cukup untuk melaksanakan kedua-duanya. Ini kalau misalkan waktunya memang padat, terbatas. Tapi kalau waktunya masih panjang, mau kerjakan dua-duanya juga tidak apa-apa. Okay? Tahiyat dulu, tahiyatul masjid dulu, baru sholat sunnah fajar. Okay. Kalau waktunya terbatas, cukup sholat sunnah tahiyatul masjid saja, dan sholat sunnah fajarnya akan sudah masuk ke dalamnya. Fa idza faraghta minar raq'ataini, kalau kita sudah selesaikan sholat sunnah niki, okay? Sholat sunnah fajar kita sudah selesaikan di rumah, sholat sunnah tahiyatul masjid kita sudah selesaikan di masjid, terus masih ada waktu yang panjang di sini, masih ada waktu, cukup waktu. Fanwil i'tikafa wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raq'atil fajar. Nah, maka niatlah kita untuk i'tikaf. Okay? Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini pun kita niatkan untuk i'tikaf. Niatlah untuk i'tikaf. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ba'da raq'atil fajar, setelah melaksanakan dua rakaat salat sunnah fajar. Fakul, doanya apa? Di sini baginda Rasul ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik
تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلقني بها رشدي وتقتدي لي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته علي وأرضني بما قسمته لي اللهم إني أسألك إيمانا صادقا dan lain sebagainya. Ini doanya panjang sekali doanya. Jadi kita mau berdoa apa saja boleh saja di sini, tapi ini doa-doa yang dianjurkan, doa-doa yang diajarkan yang untuk kita baca. Lantaran kalau kita belum hafal doa niki, bisa kita doakan doa yang lainnya. Karena doa antara azan dan iqamah itu adalah termasuk doa yang mustajab, termasuk waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ini termasuk juga Allahumma dzal hablis syadid wal amrur rasyid as'aluka al-amna yaumal wa'id li jannat wal jannatu yaumal khuludi ma'al muqarrabin wasyuhud wal ruk'i sujud wal mufina laka bil uhud innaka rahimun wadudun wa innaka taf'alu ma tara. Fa idza faraghta minad du'a, dan kalau kita sudah selesai berdoa, fala tashtaghil ila waqtil fardi illa bifikrin au illa bidzikrin wa tasbihin au qiraati Qur'anin. Kalau kita sudah selesai berdoa, selesai kita sholat sunnah, kita berdoa, bermunajat pada Allah, sampai kita sudah selesai berdoa, fala tashtaghil illa waqtil fardi, maka jangan kita lakukan hal-hal yang lain sampai masuk waktu fardu sholat. Artinya ketika sampai masuk iqamah, jangan kita sibuk dengan urusan-urusan lainnya kecuali dengan urusan apa? Bidzikrin, kecuali dengan berzikir. Au tasbihin wa tasbihin, atau dengan bisa dengan bertasbih, berbanyak tasbih. Au qiraati Qur'anin, atau dengan membaca Quran. Sibukkan diri kita dengan zikir, sibukkan diri kita dengan tasbih, sibukkan diri kita dengan baca Al-Qur'an. Zikir bisa kita zikir macam-macam. Mau tadi al-baqiyatus sholihat boleh, atau misalkan afdhalu dzikri apa? La ilaha illallah boleh, atau dengan tasbih tadi, tasbih luar biasa. Dalam hadis disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Tasbih ada dua kalimat khafifatani 'alal lisan, sangat ringan diucapkan oleh lisan kita. Artinya sangat mudah sekali diucapkan oleh lisan kita, ringan kita ucapkan. Thaqilatani fil mizan, namun dia mudah, dia ringan di lisan, berat timbangannya di kiamat nanti. Di mizan timbangannya sangat berat. Wa habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh ar-rahman, yakni Allah. Dua kalimat ini, apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita tasbih. Jadi pas zikir kita bisa baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai masuk waktu salat, sampai masuk iqamah maksudnya di sini. Sampai waktunya salat. Kita bisa kita zikir, berzikir, bertasbih, atau kita membaca Al-Qur'an, atau kita membaca Al-Qur'an. Fa idza sami'tal adzana fi asna'i dzalika, dan apabila kita mendengar azan, misalkan kita datang ke masjid itu sebelum subuh, sebelum azan subuh, kita datang ke masjid sebelum azan subuh, lalu kita mendengar azan, fa idza sami'tal adzana fi athna'i dzalika, di tengah-tengah kita berzikir tadi, di tengah-tengah kita berzikir atau di tengah-tengah kita baca Quran tadi, kita dengar azan, faqta ma anta fihi washtagil bi jawabil muadzin, maka putus, cukup, selesaikan, cukup, sudahi apa yang kita sibukkan tadi, apa kesibukan kita, sudahi. Kita lagi berzikir, stop. Kita lagi baca Quran, stop. Kita lagi bertasbih, stop. Sibukkanlah diri kita dengan menjawab azan. Washtagil bijawabil muazzin, sibukkanlah dirimu
untuk menjawab azan. Fa idza qala al muazzin Allahu akbar, ketika muazzin mengucapkan Allahu akbar, fakul mithla dzalika, maka jawabannya adalah sama dengan yang diucapkan muazzin. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, maka seperti itulah di setiap kalimatnya, kalimat azan, illa fi hayya 'alataini, yakni hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka fakul fihima, ucapkan untuk menjawabnya. Ini sama-sama kita udah ketahui, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa idza qala as-salatu khairum minan naum, ketika muazin azan subuh mengucapkan as-salatu khairum minan naum, faqul, maka kita jawab dengan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Shadaqta, engkau benar wahai muazin. Wa bararta, engkau telah melakukan kebaikan. Kebaikan apa? Mengingatkan kepada orang-orang bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Maka kita katakan kepada muazinnya, kita jawab shadaqta, engkau benar wahai muazin, wa bararta, dan engkau telah melakukan kebaikan. Bukan wa barakta, tapi bararta, ra. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku menjadi saksi atas hal itu, menjadi saksi bahwa muazin ini melakukan sebuah kebaikan. Apa kebaikannya? Mengingatkan orang-orang as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Fa idza sami'tal iqamah, dan lantas ketika kita mendengar iqamat, fakul mithla ma yaqul, maka kita sama jawab iqamat niki sama dengan seperti azan tadi. Kecuali di mana? Kecuali ketika muazin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa yang kita jawab? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ini doa kita menjawab iqamat ketika muazin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kita jawabnya aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Semoga Allah mendirikan salat tersebut dan terus melestarikan, adamaha, terus mengistiqomahkan, terus seperti itu. Ma damatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Jadi semoga iqamat ini terus, dirikannya salat ini terus ada selama masih ada langit dan bumi. Fa idza faraghta min jawabil muadzin, nah ini kalau misalkan kita sudah selesai menjawab muazin, kembali lagi kepada azan tadi, faqul Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Nah, ini doanya agak berbeda dengan yang kita hafalin biasanya. Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Boleh pakai doa yang di sini atau boleh pakai doa yang sudah kita hafalkan. Fa idza sami'tal adzana wa anta fis salati fatammimis shalah. Kalau kita mendengar, tadi kan kalau kita mendengar azan, maka cukupkan kesibukan kita, jangan kita lakukan apapun selain menjawab azan. Tapi kalau misalkan kita mendengar azan wa anta fis salat, ketika itu kita sedang salat. Kita sedang salat, apa yang kita lakukan? Fatammimis shalah, sempurnakan salatnya. Sempurnakan salatnya, summa tudarikil jawab ba'da salami ala wajhih. Lalu selesaikan salatnya, baru kita jawab azan semampu kita. Ini sampai mana batas muazin tadi? Cukup tinggal kita teruskan saja. Menjawab azan. Fa idza ahramal imamu bil fardhi, ketika imam sudah ahram ini takbiratul ihram maksudnya, Allahu akbar,
fala tashtagil illa biqtida'i bihi wa shallil fardha kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis salati wa adabiha. Ketika imam sudah Allahu Akbar, fala tashtagil, maka kita tidak boleh menyibukkan diri kita dengan apapun lagi. Kalau imam sudah takbiratul ihram sini, imam sudah takbiratul ihram, sudah tidak ada lagi kita ngobrol-ngobrol, tidak ada lagi kita diskusi, tidak ada lagi kita macam-macam. Selain apa? Selain biliktida'i bihi, kecuali kita mengikuti imam tersebut, mengikuti dengan takbiratul ihram. Wa shallil fardha kama sayutla, dan salatlah salat fardu, ya, salat fardu bersama imam, kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis salati wa adabiha, sesuai dengan apa yang nanti akan kita bahas, ya, di bab selanjutnya atau di bab-bab belakang sini, bab tentang kaifiyatus salat wa adabiha, bagaimana tata cara salat dan adab-adabnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini pengajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggih, silakan. Oke. Ketika khatib sedang khutbah, menyampaikan khutbahnya, lalu kita datang, apakah kita sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengarkan khutbah? Maka jawabannya langsung sholat tahiyatul masjid, tapi sholat tahiyatul masjidnya itu adalah di takhfif atau diringankan, cukup Al-Fatihah saja, ruku sujud, ya, di 2 rakaatnya cukup Al-Fatihah saja. Dan ini terjadi pada zaman Rasul. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, datang sahabat terlambat dan dia langsung duduk. Rasul langsung menyudahi khutbahnya, bukan stop beliau, tidak melanjutkan khutbahnya. Beliau tanya, sudahkah kamu melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Ia katakan belum. Sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid, dan Rasul tetap melanjutkan khutbahnya. Nah, ini menjadi dalil bahwa pentingnya sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Sekalipun khatib sedang berkhutbah, tetap kita laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, cuma ditakhfif, diringankan sholat sunnah tahiyatul masjidnya, yakni cukup baca Al-Fatihah saja. Tapi akan lebih afdal lagi kalau kita bisa datang jauh sebelum itu. Wallahu taala a'lam. Cukup Bapak Ibu, ya, insyaallah. Mari kita akhiri dan sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina wa fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.